Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Mendeley. Tapi yang kita bahas adalah tentang pengenalan terhadap tampilan halaman dari Mendeley. Kali ini saya menggunakan Mendeley Desktop. Itu pertama tentu kita buka dulu aplikasi Mendeley Desktop dan pastikan di laptop atau komputer masing-masing Mendeley Desktopnya sudah tersimpan. Bagi yang belum, silahkan ditonton di video saya yang sebelumnya. Oke, kita login menggunakan akun ya. Jadi kalau kita menggunakan Mendeley Desktop ataupun Mendeley Web, kita diwajibkan untuk login menggunakan akun Mendeley yang kita miliki. Jadi syaratnya kalau kita menggunakan Mendeley, wajib menggunakan atau telah memiliki akun Mendeley. Dan di awal kita akan ditawari apakah reference manajernya sudah terinstall atau Citation plugin for Windows sudah terinstall. Kalau sudah, ditandai dengan ini centang hijau installed. Tapi kalau belum, kita diminta untuk menginstal. Caranya sederhana, kita close ini. Setelah itu kita klik di tools, install dan uninstall. Kalau uninstall artinya Word pluginnya sudah terinstall. Kalau dia minta install web importer, artinya web importernya belum terinstall. Tinggal kita klik saja di sini untuk menginstalnya. Setelah itu kita klik get web importer. Ini tergantung browser yang kita gunakan. Kalau kita gunakan Edge, kalau Firefox tulisannya get web importer for Firefox. Kita lewatkan saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang halaman depan dari aplikasi Mendeley. Yang di sebelah kiri itu adalah daftar menu yang dimiliki Mendeley. Ini untuk menampilkan seluruh dokumen yang kita miliki atau referensi yang kita miliki. Setelah ini kan kosong, belum ada datanya. Setelah itu recently edit, yang terakhir ditambahkan. Recently read, yang terakhir dibaca. Favorit ini yang sering kita baca. My publication ini adalah publikasi yang kita miliki. Ini biasanya yang tampil di sini ini bisa kita tarik dari publikasi kita di Scopus yang terindeks Scopus. Kalau create folder ini untuk membuat folder. Jadi Mendeley ini aplikasi manajemen referensi apapun, dia tampilannya dan tata kelolanya itu sama dengan Windows Explorer yang ada di laptop kita. Jadi di sini kita mengelola referensi, mengelola file. Oke. Makanya harus kita kelompokkan berdasarkan folder-folder tertentu. Sekarang saya akan coba membuat folder baru. Judulnya adalah manajemen referensi. Jadi di folder ini saya akan mencari artikel-artikel atau jurnal yang berhubungan dengan yang membahas tentang masalah manajemen referensi. Saya bikin folder yang kedua. Folder yang kedua ini saya beri judul pemanfaatan YouTube dalam belajar. Oke. Nah, di sini saya akan memasukkan semua referensi yang berhubungan dengan penggunaan YouTube untuk belajar. Bisa juga kita buat menggunakan menu di atas ini, create new folder 9. Ya, bisa ya. Jadi selain di bawah, di atas juga bisa. Dan untuk menghapusnya kita tinggal klik kanan ini. Klik kanan remove. Yes. Dia akan terhapus.
Jadi ini menunya. Di sini daftar referensi, halaman daftar referensi yang di tengah. Seluruh referensi yang kita miliki kan tampil di sini. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah detail informasi tentang referensi. Saya kasih contoh ya. Saya akan menambahkan satu referensi ke dalam akun saya. Saya akan tambahkan secara manual melalui atau menambahkan file yang tersimpan di laptop saya. Saya cari satu artikel jurnal yang ada di laptop ini. Ini. Ya. Coba perhatikan. Ini adalah artikel yang berjudul Bibliographic Reference Management. Pengarangnya sih mereka ini. Tahun terbitnya 2022. Penerbitnya ini ditambahkan jam 9.51. Jadi sekarang di laptop saya jam 9.51. Kita ingin lihat detail informasi lebih lengkap, tinggal kita klik saja ini, judul atau pengarangnya. Nah, di kanan akan tampil data lengkap, data bibliografi lengkap dari artikel ini, termasuk abstraknya. Filenya juga ada file PDF. Jadi saya ambil file PDF, otomatis file PDF-nya disalin ke sini. Jadi tipenya artikel jurnal, judulnya ini, pengarangnya ini, penerbitnya ini. Ya, sekarang kita kembali ke My Library atau ke daftar referensi tadi. Jadi karena kita buka ini, otomatis file PDF-nya terbuka di sini. Kalau mau nutup, tinggal tutup ini, jangan tutup ini. Kalau ini aplikasinya tertutup. Kalau ini cuman file PDF ini saja. Nah, kita kembali ke halaman referensi. Ini untuk menambahkan folder dan ini untuk menghapus folder yang ada saat ini. Selain menambahkan file, kita juga bisa menambahkan folder. Artinya kalau kita menambahkan folder, seluruh file yang ada di dalam folder itu akan terimpor ke dalam akun kita. Saya coba cari dia di dalam download tadinya. Nah, di dalam download ada ini, nama foldernya referensi. Tergantung di laptop masing-masing. Folder referensi ini ada 3 artikel di dalamnya. Saya klik OK. Coba perhatikan. Sekarang di layar saya ada 4 referensi dari yang semula 1. Masuknya kemana? Ke dalam pemanfaatan YouTube dalam belajar. Kenapa ke sini? Karena ini yang tadi folder yang sedang aktif pada saat saya mengimpor. Tapi kalau yang aktif all dokumen, dia hanya masuk ke all dokumen tapi tidak ada di dalam folder. Manajemen referensi isinya apa? Kosong karena belum kita isi. Kalau cara ngisinya bagaimana? Cara ngisinya, kita pilih saja di all dokumen. Ini kan all dokumen menampilkan semua referensi yang kita miliki. Kita tandai ini atau kita klik kanan ini. Setelah itu kita kita klik dulu. Kita klik tahan saja. Kita pilih ini ya, klik tahan, masukkan ke manajemen referensi. Lihat ya mana yang referensi ya, sudah bertambah 1. Kalau kita hilangkan di sini misalnya dalam pemanfaatan YouTube ini kita hapus. Nah, 3 buah kita hapus atau semuanya kita coba kita hapus satu dulu ya. Kita remove from folder. Artinya kita hanya menghapus dia dari folder pemanfaatan YouTube saja. Tapi kalau kita delete dokumen, semuanya hilang, dia tidak hilang dari akun Mendeley kita. Jadi kalau kita remove from folder, dia hanya hilang dari folder, tapi tetap ada di all dokumen. Coba kita cobakannya. Sekarang kan tinggal 3 nih di folder ini. Coba kita lihat di all dokumen, dia masih 4. Kita hapus lagi, misalnya hapus banyak, klik kanan saja, remove from folder. Dia habis di sini kosong. Kita lihat di sini. Aduh, dia masih ada 4. Di manajemen referensi tadi ada 1 kan.
Nah, ini. Kalau kita ingin menambahkan lagi ke dalam ini, tinggal kita cari di all document. Nah, kita pilih yang mana, yang ini, klik tahan, geser ke sini. Klik tahan, geser, dia akan jadi 2. Maaf, belum. Nah, dia jadi 2 di dalam manajemen referensi. Jadi pada saat kita menambahkan file atau folder, pastikan folder yang akan menampung datanya itu aktif. Kalau ini yang aktif, artinya dia masuk ke sini. Kalau ini yang aktif, dia masuk ke sini. Atau bisa juga kita menambahkan secara manual. Menambahkan manual ini kalau kita punya buku, tapi data bibliografinya secara elektronik tidak ada, dan buku itu kita gunakan untuk merujuk dalam penulisan artikel atau tugas akhir kita, terpaksa kita tambahkan secara manual. Ini kita pilih jenisnya apa, misalnya book, B-nya, masukkan judul bukunya apa, misalnya bukunya manajemen referensi, misalnya saya sendiri, tahunnya 2023, halamannya kita kosongkan, yang lain kita kosongkan saja ya, cukup itu saja dulu. Atau penerbitnya ada media, apalagi yang dibutuhkan, kota. Oke, itu saja dulu, kita save untuk melihat hasilnya saja. Nah, ini dia hasilnya. Kalau PDF-nya tidak ada, di sini kosong. Tapi kalau PDF-nya ada, ini contohnya. Jadi data bibliografi ini diekstraksi secara otomatis oleh mungkin itu saja dulu untuk pengenalan awal. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di video selanjutnya. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.